It's just up here. We'll be fine now. Halo teman-teman, balik lagi di Mata Channel. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita dari film yang berjudul The Rider. Film ini berkisah tentang seorang laki-laki berusia 15 tahun, yang jatuh cinta pada seorang wanita dewasa yang berusia 36 tahun. Perasaan tersebut meninggalkan kesan yang mendalam pada kedua orang ini, terutama bagi sang bocah yang baru pertama kali merasakan hal tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Di tahun 1958, Michael, seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun, tiba-tiba merasa sakit dan gak enak badan. Ia turun dari kereta dan tak sengaja berhenti di sebuah apartemen. Di sana ia ditolong oleh seorang wanita paruh-baya bernama Hana, seorang wanita yang berusia 36 tahun. Hana bekerja sebagai seorang kondektur sebuah kereta api. Hana membantu yang sakit dan segera mengantarnya pulang. Michael ternyata terkena penyakit yang mengharuskannya dikurung di rumah selama 3 bulan sampai ia dinyatakan sembuh. Setelah dinyatakan sembuh 3 bulan, kemudian Michael berniat untuk berterima kasih kepada Hana. Ia kemudian mendatangi apartemen Hana dengan membawa seuntai bunga. Awalnya Hana mencoba mengabaikan kehadiran Michael, sementara Michael merasa tertarik pada Hana yang memang masih cantik dan terlihat seksi. Michael berusaha mendekati Hana dan mencoba selalu datang menemui Hana. Akhirnya Hana pun mulai menanggapi kehadiran Michael yang jadi sering membantunya. Ia pun mulai mencoba merayu Michael yang masih polos. Dengan keluguhan seorang remaja, Michael menerima ajakan Hana. Dan akhirnya untuk pertama kalinya Michael merasakan adegan itu dengan seorang wanita dewasa. Ia pun merasa ketagihan dan hampir setiap hari mendatangi Hana. Bahkan Michael pun sampai pindah ke apartemen Hana, dan mereka pun tinggal bersama. Berbulan-bulan mereka menjalin hubungan gelap tersebut. Michael benar-benar tergila-gila dan kesengsem pada Hana. Hana sebenarnya juga telah jatuh cinta pada Michael. Hubungan mereka pun semakin erat. Namun ada satu kebiasaan Hana yang menurut Michael cukup unik, yakni selalu meminta Michael untuk membacakan sebuah buku sebelum mereka melakukannya. Hal itu seperti sudah menjadi sebuah ritual wajib bagi mereka sebelum melakukan hal itu. Hingga pada suatu saat, Hana mendapat kabar kalau ia mendapat promosi di tempat di mana ia bekerja, yang mengharuskannya untuk pindah ke bagian kantor. Hana merasa berat harus berpisah dari Michael, tapi ia juga tidak berani memberitahu kabar tersebut kepada Michael, yang mengakibatkan mereka bertengkar. Sebenarnya mereka sudah sering bertengkar sebelumnya, akan tetapi karena memang saling cinta mereka berhasil untuk perbaikan lagi. Tetapi pertengkaran kali ini cukup parah, sampai-sampai Hana melontarkan kalimat yang membuat Michael tersinggung. Namun mereka kembali perbaikan lagi, dan terakhir kalinya mereka melakukan hal itu, Michael yang tidak mengetahui kalau Hana akan pergi, sedang asyik bermain bersama teman-teman sekolahnya, untuk merayakan ulang tahun Michael. Saat itulah Hana secara diam-diam pergi dari apartemennya, tanpa memberitahu Michael. Bahkan ia juga tidak meninggalkan pesan apapun. Michael akhirnya menyadari kalau Hana hendak pergi. Namun saat dia kembali ke apartemennya, Hana sudah tidak berada di sana. Tentu saja mendapati apartemen dalam keadaan kosong, Michael merasa kecewa dan juga galau. Ia merasa sangat kehilangan dan kecewa pada Hana. Michael pun kembali kepada keluarganya, melanjutkan hidupnya meski bayangan di masa lalunya selalu menghantuinya. Scene beranjak ke tahun 1966 beberapa tahun kemudian. Michael pun melanjutkan pendidikannya di sebuah fakultas hukum. Di sana Michael terpilih menjadi salah seorang mahasiswa, yang diutus untuk mengikuti sebuah seminar khusus bersama beberapa orang temannya. Tugas mereka adalah mengamati sebuah persidangan. Dalam persidangan tersebut diberitahukan,
bahwa ada beberapa orang wanita yang terlibat kasus terbunuhnya 300 wanita Yahudi di dalam sebuah gereja. Saat sidang berlangsung, Michael mendengar seorang hakim menyebut Hana. Sontak Michael yang kaget mencoba mencari sosok wanita tersebut, dan alangkah terkejutnya ia, kalau wanita yang dimaksud adalah Hana yang ia kenal selama ini. Namun Michael tetap berusaha untuk diam dan bersikap tenang, selama persidangan terlihat selalu dipojokkan, terutama oleh rekan-rekan sesama terdakwanya. Hana dituduh telah memimpin pada kejadian tersebut. Hakim memperlihatkan bukti sebuah surat tulisan tangan yang ditandatangani oleh Hana sendiri. Hana berusaha untuk menyangkalnya, kalau itu bukan tulisannya, bahkan ia juga mengatakan kalau pada saat kejadian ia bukanlah pemimpinnya. Akan tetapi semua terdakwa nampaknya kompak untuk menuduhnya. Hakim kemudian meminta Hana untuk menulis di sebuah kertas, untuk membuktikan bahwa tulisan tersebut bukan tulisan tangannya. Cukup lama Hana terdiam, ia seperti kelihatan takut untuk menulis. Sampai pada akhirnya, ia mengakui kalau tulisan tersebut memang tulisan tangannya. Dari situlah akhirnya Michael sadar, kalau sebenarnya Hana buta huruf. Michael kembali mengingat kejadian-kejadian saat mereka bersama dulu. Itulah mengapa, selama mereka berhubungan Hana selalu meminta untuk dibacakan sebuah buku. Menyadari hal itu Michael mencoba berbicara pada dosen pembimbingnya, dan menyampaikan kebenaran tersebut. Michael berharap hal tersebut bisa meringankan hukuman bagi Hana. Sang dosen menyarankan Michael untuk menemui Hana di penjara, untuk membicarakan hal tersebut. Michael pun kemudian berusaha menemui Hana di penjara. Namun ia mengurungkan niatnya, karena takut rahasia hubungan gelapnya bersama Hana di masa lalu akan terbongkar. Akhirnya Hana dijatuhi hukuman seumur hidup, atas kesalahan yang sama sekali tidak ia lakukan. Sementara para terdakwa lainnya hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara saja. Setelah Hana di penjara Michael tidak pernah lagi melihatnya, meski Michael selalu mengingat Hana sepanjang perjalanan hidupnya. Singkat cerita Michael kemudian menikah, dan mempunyai seorang putri, namun pernikahannya kandas saat putrinya masih kecil. Pada masa kesendiriannya itulah, Michael kembali teringat akan kebersamaannya dengan Hana dulu. Michael membaca kembali buku yang dulu sempat ia bacakan untuk Hana. Michael pun merekam setiap buku yang ia baca, kemudian mengirim rekaman suaranya tersebut kepada Hana di penjara. Hana yang menerimanya tentu saja kaget. Akan tetapi kemudian hal itu justru membuat Hana merasa terhibur. Dia mendengarkan rekaman suara Michael yang sedang membaca buku. Dari situlah Hana mulai belajar membaca dan menulis secara otodidak hanya melalui rekaman suara. Sementara Michael selalu mengirimkan rekaman suaranya kepada Hana, dengan cerita-cerita yang berbeda. Setelah sekian lama akhirnya bisa membaca dan menulis, kemudian ia pun menulis pertamanya, dan dikirimkannya kepada Michael. Michael pun tentu saja cukup kaget menerima surat tersebut, tapi ia tidak berniat untuk membalasnya, meski ia tetap mengirimkan rekaman suaranya kepada Hana, tanpa sekalipun ia membalas surat-surat dari Hana. Hana sudah sangat sering mengirim surat pada Michael, hingga beberapa tahun kemudian pihak penjara menghubungi Michael, dan mengabarkan bahwa Hana akan segera keluar, hukumannya dikurangi, karena Hana selama di penjara berkelakuan baik. Michael merupakan satu-satunya orang yang masih berhubungan dengan Hana. Selama lebih 20 tahun ia di penjara, meski ia tidak pernah mengunjunginya. Seminggu menjelang Hana keluar, Michael pun mencoba untuk mengunjungi Hana di penjara. Pertemuan mereka yang telah bertahun-tahun terpisah terlihat sangat canggung, apalagi kondisi Hana yang kian tua renta berharap bisa bersama Michael kembali. Namun Michael bersikap cuek padanya. Michael berjanji untuk menjemputnya minggu depan. Seminggu kemudian, Michael pun datang untuk menjemput Hana, dengan membawakan sebuah bunga. Namun ternyata semuanya tidak seperti yang mereka harapkan. Ternyata Hana telah mengakhiri hidupnya menjelang ia akan keluar. Namun Hana meninggalkan beberapa pesan untuk Michael. Hana juga mengucapkan terima kasih padanya, karena telah mengirimkan rekaman suaranya yang membuat ia bisa menulis dan membaca. Hingga akhirnya, Hana pun pergi dengan masih menyimpan perasaan cintanya kepada Michael. Michael pun sebenarnya juga masih mencintai Hana,
Namun Hannah memilih untuk mengakhiri hidupnya, yang mana Michael merasa terpukul dan merasa sangat bersalah. Pada akhir film, terlihat Michael bersama putrinya mengunjungi makam Hannah, dan menceritakan semua kisahnya tersebut kepada putrinya. Film pun berakhir. Sekian alur film kali ini. Bantu subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya.